Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Untuk hari ini saya akan membahas tentang stock split dari Bank BBNI atau Bank BNI. Pengen tahu potensi kenaikan Bank BNI setelah stock split? Tonton video ini sampai habis. You only live once. Educate your life. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan. Oke, kita langsung saja melihat performa kinerja harga saham dari Bank BNI selama 1 tahun terakhir. Tidak kemana-mana, masih naik sebesar 11,59% ya. Jadi kenaikannya tidak terlalu besar. 3 tahun terakhir memang sudah naik 74%, tapi karena waktu itu ada pandemi ya, sehingga harganya anjlok parah ya. Semua juga kalau dilihat dari pandemi naik. Nah, kalau dilihat 5 tahun terakhir ya, harganya cuma naik 16,5%. Jadi jika dibagi dengan 5 tahun, maka 16 bagi 5 ya cuma 3, sekian persen lah kenaikannya. Jadi harga saham ini belum kemana-mana ya. Nah, coba kita lihat kinerja dari Bank BNI ini selama 5 tahun terakhir ya. Oke, 5 tahun terakhir berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dari tahun 2018 ya. Dari tahun 2018 pendapatannya tidak jauh berbeda ya. Sempat naik 2019, kemudian turun, dan sekarang kembali recover ya di tahun 2022 kemarin. Kalau dilihat dari labanya bagaimana? Labanya juga ternyata meningkat ya, dari 15 triliun di tahun 2018, kemudian sama 2019, namun anjlok di tahun 2020, sama semua industri juga anjlok ketika pandemi, lalu sudah mulai recover di tahun berapa ini? 2021 10 triliun dan kemarin melonjak drastis 18,4 triliun ya. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun 2018, kenaikannya sudah berapa? 18 per 15 20% ya. Kenaikannya sudah 20%, tapi sahamnya baru naik 15%. Lalu bagaimana dengan kinerja di tahun 2023? Kalau dilihat di tahun 2023, labanya naik ya, year on year naik, Q on Q memang tidak terlalu signifikan, malah relatif turun, tapi sebenarnya kalau dihitung 2 kuartal ini masih naik dibandingkan tahun 2022. Bank BNI di tahun 2023 ini berpotensi mencetak laba 20 triliun ya. Jadi 20 triliun ini bisa dikatakan all time high mungkin ya. Laba 20 triliun all time high ya, benar. Dari tahun 2019 yang cuma 2,4 triliun, ternyata di tahun 2023 nanti mungkin 20 triliun labanya. Nah, sementara kalau dilihat dari kinerja harga sahamnya ini belum kemana-mana ya. 5 tahun terakhir baru naik 16%. Coba kalau kita lihat 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir berarti tahun 2013 ya. Tahun 2013 ada di harga 3.700 ya. 3.700, sekarang 9.100 ya. 6.100 kurangi 3.700, 5.400. 5.400 dibagi 3.700 berarti hanya naik berapa ini? Kali 100, 100 kali 100%, 145% ya, hanya naik 145%. Sementara kalau dilihat dari labanya di tahun 2013 ini 9 triliun ke 20 triliun ya. 20 kurangi 9, 11 per 9 ya. Sebenarnya juga memang kinerjanya memang tidak terlalu bagus ya,
cuma naik 122 triliun jika dibandingkan dengan tahun 2013. Ya, inilah salah satu hal yang menyebabkan Bank BNI ini harga sahamnya tidak terlalu bagus jika dibandingkan bank-bank lainnya. Contohnya misalnya kita bandingkan dengan Bank BRI ya. Ini harga setelah stock split ya. Bank BRI di tahun 2013 berapa? Tahun 2012, 2013 ya. 2013 ini sekitar 1.900, sekarang 5.900. 5.900 kurangi 1.900 sama dengan 4.000. 4.000 per 1.900 kali 100. 210% ya peningkatan harganya ya. Sedangkan labanya Bank BMRI (2013) 18 triliun ya, 44 kurangi apa tadi? 18. 24 kurangi 18 sama dengan 26. 26 bagi 18 kali 100. 144 ya. Kalau dari Bank BRI sendiri harganya malah naik jauh dibandingkan dengan labanya ya. Jadi labanya hanya naik 144%, tapi harga sahamnya naiknya sudah 200%. Nah, kemungkinan ini salah satu pendorongnya ya, selain kinerja yang bagus adalah aksi korporasi. Jadi Bank BMRI ini telah melakukan stock split ya, sebuah aksi korporasi sebanyak 2 kali ya, di tahun 2017 1:2, dan di tahun 2023 ini April kemarin 1:2. Berarti sudah dipecah sebanyak 2 kali. Nah, setiap kita lihat ya, menjelang stock split ya dan setelahnya itu tren harga sahamnya akan naik. Ini ketika stock split bulan September ya. Sebelumnya sudah mulai naik ya, Januari, Februari, April sudah mulai naik ya. Begitu juga dengan yang kemarin ya. Yang kemarin ini ketika di sini 5.000-an ya sebelum stock split, setelah stock split langsung naik ke 5.900. Berarti sebelum stock split yang kemarin harga sahamnya sekitar 10.000, setelah stock split kurang lebih sekitar 11.000 lebih ya. Kalau 6.000 12.000 ya, hampir 12.000. Nah, Bank BNI sendiri ini akan melakukan stock split ya. Ini sudah diumumkan di keterbukaan informasi ya. Stock split akan dilakukan dengan memecah 1:2 ya, sama mana ya? Ini ya. Stock split ini ya, jadi ini kalau misalnya lembar sahamnya jumlah saham 34 miliar ya, nanti akan menjadi 69 miliar lembar saham ya. Untuk stock split ini tidak mempengaruhi modal teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian punya 10 lot ya, 10 lot dengan average 8.000 misalnya ya, berarti kan 800.000 ya. Nah, kalau stock split ya saham kalian akan menjadi menjadi 10 lot akan menjadi 20 lot. Menjadi 20 lot, average-nya akan berubah dari yang sebelumnya 8.000 menjadi 4.000 ya. Jadi yang ada di porto kalian sebenarnya tidak berpengaruh. Cuma setelah dilakukan stock split, maka ada kemungkinan harga sahamnya akan naik seperti yang terjadi di Bank Mandiri ya. Nah, ini berikut tanggal-tanggalnya ya. Akan ada RUPS ya, RUPS bulan depan ya. Ini hanya untuk menyetujui aksi korporasi ya, pasti akan tersetujui lah, nggak mungkin nggak disetujui karena yang pemegang saham utama kan ya pemerintah. Kemudian nanti stock splitnya dilakukan dicatat di tanggal 21 ya, dan secara resmi akan terjadi stock split di 10 Oktober ya. Nah, tanggal 21 September ini permohonan ke bursa ya, ke otoritas bursa, dan akan resmi tanggal 10. Jadi sebelumnya nanti akan ada
harga teoritisnya ya. Misalnya sebelum itu harganya misalnya sekarang 9.100 ya, misalnya nanti 10.000. Nah, harga teoritis 10.000 nanti akan dipecah jadi 5.000 misalnya seperti itu. Jadi ini adalah sebuah peluang ya, sebuah peluang buat yang belum masuk ya, yang belum masuk ke Bank BNI. Saya yakin, saya percaya harga sahamnya nanti ini akan tembus di atas 10.000 ya. Sekarang masih 9.000 minim. Kenapa? Karena 10.000 ini ya all time high-nya ya. All time high-nya ini akan ditembus di tahun 2018 dan di tahun 2019. Padahal kalau kita lihat ya, 2018 itu labanya cuma 15 triliun ya. Sekarang tahun kemarin labanya 18 dan mungkin tahun ini akan tembus 20 triliun ya. Jadi tidak ada alasan harga saham Bank BNI untuk masih tetap di bawah 10.000. Oke, itu informasi dari saya. Semoga berguna bagi teman-teman investor semua. Bye. People do many things in their life. Sometimes we fail, sometimes we succeed, but we always learn from them. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setia.